Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-25. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat dimensi waktu ini. Sebuah kerinduan, rindu dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-10 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-25. Dengan tema Yesus membuka jalan yang baru dan yang hidup, dikotbahkan di dalam ibadah Jumat Agung. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka, dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Ketekunan, jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah berada di dalam kebuntuan, menjalani perjalanan kita, atau mungkin menjalani hari-hari kita. Bahkan sekarang ada juga GPS, ada juga Maps. Kadang kita juga mengalami kebuntuan, menemui jalan mentok, dan tidak tahu akan kemana. Dan akhirnya kita harus berbalik arah, atau apa yang sering kita sebut dengan putar balik, gitu ya. Saudaraku dalam kasih Tuhan, firman Tuhan pada saat ini begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Manusia di dalam kebuntuannya untuk mencari keselamatan itu, di dalam Yesus, jalan baru itu dihadirkan. Bukankah itu yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini, yang mengatakan karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Di ayat yang ke-20 menyebutkan menuju kepada sosok Yesus. Yesuslah yang membuka jalan baru itu. Yesus sendirilah jalan itu, bahkan Yesus itu yang membuka tabir itu, agar kita memperoleh keselamatan, bukan kebuntuan. Agar kita memperoleh jalan yang pasti, bukan sebuah jalan kebuntuan. Apa itu? Keselamatan yang sejatinya, yang bersumber dari Yesus Tuhan. Sebab Dialah pribadi yang tersalibkan itu, yang disalibkan itu. Dan olehnya lah kita menjadi pribadi yang tidak mengalami kebuntuan dalam kehidupan kita. Kita menemukan jalan baru itu. Bahkan kita melihat penting sekali disebutkan dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Sebab apa? Kita tahu
bahwa ketika kematian Tuhan Yesus, maka tirai di bait Allah robek dari atas sampai ke bawah, yang berarti bahwa terbuka sudahlah jalan keselamatan untuk setiap kita, bukan jalan kebuntuan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini tidak lain adalah berbicara tentang perjanjian baru yang Allah lakukan dengan umatnya melalui Tuhan Yesus. Dan perjanjian itu menawarkan pengampunan dosa serta keselamatan bagi setiap orang percaya. Melalui Yesus yang merupakan imam besar yang sempurna, penebusan itu terjadi. Dan satu hal yang pasti, perikop kita mengajak untuk setiap kita saling menopang, saling meneguhkan. Lihatlah apa yang dikatakan oleh ayat 23 sampai ayat yang ke-25 itu. Untuk itu, kita harus saling memperhatikan dan saling membangun satu sama lain dalam iman. Dan itu menjadikan kita bahwa setiap orang percaya penting sekali untuk hidup bersama sebagai komunitas iman yang saling mendukung dan saling memperkuat. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benar, hampir tidak bisa dipastikan siapa yang menjadi penulis kitab Ibrani ini. Tapi selalu menujunya kepada sosok Paulus sebagai penulisnya. Apa latar belakang yang terjadi ketika itu tidak lain adalah ingin ditegaskan tentang pengorbanan Tuhan Yesus yang memampukan kita untuk memperoleh keampunan akan dosa-dosa setiap kita. Dan ini diberikan sebagai penguatan kepada orang-orang Ibrani ketika itu untuk memperkuat iman mereka. Dan bagaimana di dalam konteks yang lebih luas, surat ini tidak lain adalah menghadirkan sosok Yesus yang sebagai pribadi yang dipenuhkan atau apa yang telah dibuatkan di dalam perjanjian lama, di mana Yesus adalah korban dan pengorbanan yang sempurna itu. Dan melalui pengorbanan Yesus itu tidak dibutuhkan lagi korban-korban yang lain untuk memberikan pengampunan di dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, nats ini juga bicara tentang penting sekali berpegang teguh kepada iman, menjaga persekutuan, dan mendorong satu sama lain untuk hidup di dalam kasih dan kebaikan. Sebab apa? Imanmu akan terlihat nyata di dalam situasi itu. Dan saatnya nanti akan tiba bahwa setiap kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya surat ini dituliskan kepada orang Ibrani ketika mereka berada di dalam ketertindasan, mereka berada di dalam situasi konflik di antara sesama mereka. Sebab sebagian mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Mesias itu, tapi sebagian lagi tidak percaya bahwa Yesus sendiri adalah Mesias yang dijanjikan, Mesias yang dibuatkan hadir di tengah-tengah kehidupan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ketika firman Tuhan ini dituliskan. Saudaraku dalam kasih Tuhan, lalu apa yang menjadi kaitan dari tema kita? Ketika tema kita mengatakan Yesus membuka jalan yang baru dan yang hidup, apa yang bisa kita kaitkan dengan tema kita saat ini? Hal yang pertama sekali, bahwa tema kita ini menyoroti akan peran Yesus Kristus sebagai pribadi yang membuka jalan yang baru, jalan yang hidup itu. Bukankah Tuhan Yesus yang mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," dan hanya melaluinya lah kita memperoleh keselamatan itu. Hal yang kedua yang dikaitkan dengan tema kita saat ini tidak lain adalah adanya konsep jalan baru. Hal ini mencerminkan perubahan fundamental yang dibawa oleh Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku, kita semua tahu, sebelum kedatangan Tuhan Yesus,
Umat manusia itu terbelenggu dalam dosa dan kelemahan mereka sendiri. Dan tidak ada yang bisa lepas, bebas, dan merdeka, apalagi memperoleh keselamatan melalui setiap perbuatannya. Tetapi melalui jalan baru, jalan yang tidak pernah dibayangkan oleh setiap kita. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu, setiap kita diampuni dosa-dosa kita, dan hubungan kita dengan Allah Bapa dirajut kembali. Yang ketiga, kaitan tema tidak lain adalah istilah jalan yang hidup. Ini menunjukkan bahwa iman di dalam Kristus bukanlah sekedar aturan atau konsep teologis, tetapi ini adalah pengalaman kehidupan yang diubahkan dan mengubahkan. Yesus bukan hanya menawarkan jalan kehidupan yang abadi, tapi Yesus itulah kehidupan itu sejatinya. Dan kita dipanggil untuk selalulah dan teruslah hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Lalu apa yang keempat? Saudaraku dalam kasih Tuhan, disebutkan Yesus membuka jalan yang baru dan yang hidup. Artinya apa? Kita mengenali bahwa tidak ada kehidupan, bahwa tidak ada jalan yang baru, jalan lain, kecuali di dalam pribadi Yesus, di tengah-tengah kehidupan kita. Maka jangan cari jalan lain, maka jangan cari kehidupan di luar Tuhan. Sebab itu akan membuatmu jauh, bahkan mati di dalam keberdosaan. Saudara ingin berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah ini dikhotbahkan di dalam Jumat Agung. Lalu di sini kita mendapatkan penegasan di dalam kaitan kepada Jumat Agung, di mana hal yang pertama tidak lain adalah melalui Jumat Agung setiap kita mengingat bahkan merayakan kematian Yesus yang merupakan korban penebusan dosa bagi umat manusia. Dan ayat-ayat ini menekankan bahwa kita haruslah memiliki keberanian untuk masuk ke dalam hadirat Allah hanya karena melalui darah Yesus Kristus, darahnya yang mati di kayu salib itu. Hal yang kedua, kaitan kepada Jumat Agung, tidak lain adalah di dalam Jumat Agung ini, mari kita dan setiap kita merenungkan tentang jalan yang dibuka oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya nanti. Yesus telah membuka jalan baru bagi kita, jalan hidup, bahkan kehidupan itu sendiri. Dan jalan serta kehidupan itu tidak lain adalah Yesus itu sendiri. Maka hanya melalui Yesus Kristus kita memperoleh keselamatan itu. Lalu apa yang ketiga? Jumat Agung adalah waktu yang tepat untuk mengingat setiap karya yang dilakukan, setiap perbuatan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan terlebih di dalam Jumat Agung ini, matinya justru menyelamatkan. Saudaraku dalam kasih Tuhan, hal ini semakin menegaskan bahwa darah, bahwa korban Yesus sendiri itulah jalan sejatinya menuju persekutuan dengan Allah Bapa. Sebab itu, ketika kita adalah pribadi yang telah diselamatkan, yang telah memiliki dan mengimani jalan dan hidup yang baru itu, jangan pernah sekali-sekali meninggalkan persekutuan. Saling membangunlah, saling meneguhkanlah, saling menopang satu dengan yang lain. Agar apa? Agar setiap kita menjadi pribadi, jalan, dan hidup yang sudah menguasai setiap kita. Sehingga hadir kita juga menjadi jalan, mengarahkan. Sehingga setiap kita menjadi hidup yang menghadirkan kehidupan, bukan kematian di dalam kehidupan kita. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang menjadi refleksi untuk setiap kita? Hal yang pertama, hayati setiap pengorbanan Tuhan Yesus. Bahkan marilah merenungkan setiap
penderitaan, setiap pergumulan, bahkan setiap siksaan, hinaan yang mau dan dilakukan oleh seorang Tuhan Yesus, pribadi Yesus, semuanya adalah sebuah pengorbanan untuk menghadirkan jalan dan hidup di dalam kebenaran akan keselamatan yang kekal. Hal yang kedua, milikilah kesadaran bahwa hanya melalui Kristus Yesus kita memiliki akses, kita memiliki jalan berada di hadirat Allah yang kudus. Tidak ada yang lain. Lalu apa hal yang ketiga? Hiduplah dalam hidup baru. Hiduplah dalam jalan yang baru itu. Dengan cara apa? Lakukanlah kebenaran. Tetaplah di dalam persekutuan. Dan jangan pernah meninggalkan persekutuan itu. Jadilah pribadi yang meneguhkan. Jadilah pribadi yang menguatkan, menopang satu dengan yang lain. Sebab sejatinya hidup orang percaya yang telah diselamatkan itu adalah bersekutu, bersaksi, dan melayani. Lalu apa yang keempat? Saudaraku di dalam kasih Tuhan, refleksi yang keempat tidak lain adalah tetaplah berada di dalam jalan itu. Tetaplah berada di dalam hidup yang baru itu. Jangan pernah kembali kepada masa lalu. Jangan pernah berada di dalam atau mencari jalan yang buntu. Carilah jalan di dalam Yesus. Maka engkau tidak akan mengalami kebuntuan menjalani hari-hari kehidupanmu. Bahkan bukan hanya hidup saat ini, tapi juga hidup di dalam kekekalan nanti. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat Jumat Agung ini. Kami semakin diingatkan kembali bahwa Engkaulah jalan dan hidup yang baru sejatinya dalam kehidupan kami. Tanpa Engkau, kami akan mengalami kebuntuan. Tanpa Engkau Tuhan Yesus, kami tidak akan mendapatkan kehidupan. Terlebih kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Maka tetaplah Tuhan, karya-Mu terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Maka tetaplah Tuhan Yesus, tuntunan-Mu yang menuntun setiap arah dan langkah serta jalan kehidupan ini. Dalam kasih-Mu Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Amin.